Apa? Ya. Di kon nenen ya, di kon apa? Nyusu pada punting sebelah kanannya langsung susune Halimah Syatim reken. Kemudian pindah sebelah kiri juga demikian. Ya. Lah kemudian menaiki onta ini jebul bisa diperes susune sehingga mereka berdua dalam keadaan lahap, dalam keadaan kenyang. Ya, lah ontane itu tadi bisa diperes ya karena mengalami pertumbuhan signifikan langsung pada saat itu, jadi seger. Demikian juga keledai. Ya, itu yang lain sudah nyampe Benjaran itu. Ini sementara masih ninggur wisan. Kemudian dipacu, ternyata larinya kencang, tidak sebagaimana kemarin ketika berangkat, sehingga si Benjaran bisa disalib. Ya, mereka bertanya, ini keledai yang kemarin apa yang barusan, apa diganti ning Negara Emas? Apa corona diganti ning ndi kae? Oh, itu kediaman Halimah Sa'diyah dengan Mekar Jauh, kayak sing kene mari bicara lah. Terus, Pak. Ya. Enggak, ini keledai yang kemarin, onta yang kemarin. Nyampe ke rumah itu kambing-kambingnya dalam keadaan berkulintuk. Dan tanamannya juga soroyo-royo. Ya, tetapi ada orang yang bilang, "Weh, kambing-kambingnya digembul mono karo kambingnya Halimah Sa'diyah." Ya tetap mereka pada geli. Ya, ini betul-betul beliau Nabi ini barokah. Kita semua yang berkenan sholawatan akan dapat barokah. Kita semua yang anak namuludan akan barokah. Ya, ini. Perjanjiannya 2 tahun, tapi balak nama narong tahun. Ya, engkau ya. Sayyidah Aminah ditambahi maning waktune ben nganti 5 tahun. Ya semoga. Ya, jadi Halimah Sa'diyah dalam keadaan sejahtera, sentosa, makmur, lantaran barokah ngopeni bayi yatim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Monggo kita perbanyak sholawat mengikuti Mbah Hadlan Ali. Dulu saya dapat dari beliau saat mana ada tamu minta supaya bisa haji, sallallahu alaihi Muhammad seribu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad seribu. Tapi ada tambahan ya, ya bisa kelakon wis daftar tapi belum angkat karena corona kan. Siap. Ya. Daftar telu dari sisi maning dari lorong maning. Beliau haji 25 kali. Nah, dan Ali haji 25 kali. Bukan dari tokonya, bukan dari tembakonya. Min kan anak toko tembakonya. Tapi dari amplop sih itu pening. Ini sore karpet. Ya, setahun kena ngomong. Kemudian juga dari Mbak Makhrus Ali ini mengatakan, ya, apabila kita semua bergerak dalam rangka mencari rezeki, ditambahkan dengan sallallahu alaihi Muhammad 1000, ya, maka akan lumintir, akan lancar, akan senang macam. Kusadun bin Yasin Miftah Kacin itu juga dalam rangka mau mendirikan pesantren, tidak punya apa-apa, tidak kerja. Dikon sallallahu alaihi Muhammad sekian kali. Ya, kemudian berjalan terus mandek ke mana? Lagi bin sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Iya. Ya, lanjut. Ya, nanti rampung. Ya, jadi moga sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita grok paling 1/4 jam. Ya, kalau bisa 12.000. Para wali tidak kurang dari 30.000. Ya, dan sholawat yang lain. Kalau saya istiqomah ini sallallahu alaihi Muhammad. Terus jenengan pakai ini aja. Ini kan orang katon kayak dukun nganggo tasbih. Pakai ini aja. Gunung Ibu Perak. Ya. Gunung Ibu Perak.
Makarkan mahar. Ora, maksudnya menurut dingin nyong lho. Biasa maklar tak kayak kue. Terus kan dirasak nambah. Arah. Oh, nyeluk tolak balak kalau santet. Terus Mbah, jengguni godaan. Kemudian salat umi ya. Salat umi juga saya udah lama. Ini dari Kiai Suri Simbang Kulon, Pekalongan. Ini salat umi saya dilakoni sudah lama sekali. Ya salat umi. Allahumma sholli ala Muhammadin abadika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kira salat sunnah umi Pak. Iya, umpamane Sholawat umi. Sabotasi sembah. Iya. Siapa yang membaca syariat istiqomah sebelum khatib naik ke mimbar, ya sebelum mengucapkan hamdalah, sebelum memulai khutbah akan dibaca 80 kali akan memperoleh kunci surga sing ngrigike 80. Berarti daun pintune tebelnya sepira? Semana lah. Ya seman 80 rigike. Ya bahan bahan. Ora. No. Ya, dan alhamdulillah saya tak upayakan istiqomah. Kemudian juga kadang setelah asar yang mengikuti sebuah majelis taklim, ada majelis taklim yang setelah asar sholat 80 kali. Ada juga dikatakan ini dosa 80 tahun akan terhapus. Amin amin. Apabila mau panjenengan nglakoni sing temenanan dengan sholat umi pan diulang nih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ping 10.000 saben hari Isa selama 2 tahun. Ya, lah 10.000 ya abot. Orang ngopi foto. Orang ngopi ya. Segera itu, maka ya salawat untuk kita lakoni betul-betul yang sehingga betul-betul kita ini punya daya rekat yang sangat kuat dengan beliau Rasul. Beliau disebut namanya kita dep ya artinya langsung dep nyambung ya. Dan saya dalam rangka doa itulah haula wala quwwata illa billahil azim ya, yang saya nisbatkan kepada Ka'bah. Ya Ka'bah itu saya tarik ke atas ke aras, ya tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi uluk salam ya, monggo saat uluk salam kita tahiyat itu supaya tek mering makamnya Kanjeng Nabi ya. Wassalatu wassalamu alaika ya Sidi Rasulullah khudh bi yadi qalak salat adrikni ya Rasulullah, juga demikian tek mering makamnya Kanjeng Nabi ya. Kemudian baru sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya, yang kita sambungkan ke aras nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nih para hadirin Bapak dan saudara semua, teman-teman, sedulur-sedulur seperjuangan yang memuliakan Allah, terutama Sayyidul Hajjah Bapak Kisbianto yang sejak beberapa hari kemarin mempersiapkan diri, yang mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah, Amin. dapat syafaatnya Nabi Amin. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bahwa Nabi ini orang yang secara nilai mahal ya, karena nama Nabi yang sejumlah itu banyak, di antaranya Ibnu Rabi'ain, anaknya dari nenek moyangnya yang ada 2 yang dulu pan disembelih orang Sida. Siapa? Nabi Ismail pan disembelih orang Sida. Utai Firhat ya. Tapi oleh nyontek Ismail ya. Tapi oleh nyontek nih tidak sih. Aja motorno mbak, lebih. Ayo lebih. Ini motornya katakan yang kuburan sih. Oh, ya. Terus kenapa? Ya, kemudian yang kedua siapa? Apa boy? Si Miki Ibnu Rabi'ain, anaknya wong sing pan disembelih kabian loro sing ora sida. Siji Nabi Ismail merono siapa? Abdullah. Abdullah.
Ya. Dirujak. Orang anu ke Kanjeng Nabi padha serak. Apane Kanjeng Nabi? Kan tau enggak. Angel Ya, kan enggak ceritanya ada gini, orang ceritanya pertolongan. gini. Ceritanya gini. Lah bukan sini gini kalau mikir terus nambah. Ya. Abdullah ya. Jadi Abdullah itu harganya mahal sekali. Bahwa Sayyid Abdul Muthalib sebagai pemimpin orang Quraisy yang mendapatkan jatah untuk ngopeni jamu para tamu dari sisi makanan dan minuman. Kalau ada tamu yang menjamu adalah beliau keluarga besar Sayyid Abdul Muthalib yang merupakan jid daripada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tugas banyak, tapi untuk Sayyid Abdul Muthalib itu. Karena kebutuhan air yang banyak, apabila nganggo pame kadang ceret, ya nyungut banyu neng di ya kudu nganti pirang truk, ya. Ini maka beliau berinisiatif untuk menggali kembali sumur Zam-Zam. Nganti dilumping bolak-balik orang ketemu, tapi ya. Pada saat itu beliau bernazar, ya Allah, manakala saya nanti punya anak lanang kabeh jumlah 10, salah satunya mau tak sembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Engkau. Ya, terjadi ketemahan nazar kaulan. Ketemahan 10 anak lanang, anak Sayyid Abdullah lanang tapi 10. Ini kan kebiasaan orang Mekah saat mana onta punya prestasi, dua anak lanang nganti 10 itu kan terus didelegi, dari anting-anting, dari tanda. Oh ini berarti onta sing duwe katurangan, ya atau sebagainya. Sutut katurangan. Ya, ada ketemahan anaknya 10. Saat mereka sudah cukup dewasa, kemudian beliau Sayyid Abdullah ngomong, mengumpulkan mereka dan ngomong seperti itu, tapi mereka menerimanya. Ya sudahlah, monggo. Ya. Peka mari wong pinter. Ya mari wong pinter ora usah. Para pinggirin. Ngotak kawan Mbak. Ya. Ya monggo. Nanti 10 anak panjenengan ning busur ditulisi nama masing-masing, terus dibalang. Nah, sing paling keri, sing paling perek, gini siapa? Itu sing paling perek. Gini Sayyid Abdullah. Mereka pada protes, bocah menang, bocah nurut, bocah gegenemen, enggak nemen. Ya, lah kapan display aja. Ya, atau kemarin mau dekat di bengkel. Ya, diganti 10 onta. 10 onta lawan Sayyid Abdullah, dinamai masing-masing ontanya juga, terus busur dilempar. Sing paling perek, sing kalah. Nah, namanya Sayyid Abdullah. Si kepriben ge maling, ya ditambahi 11, 12. Nanti pirang? Nanti 100. Nanti 100. Kan bangga kana larangan. Ya Sayyid Abdullah bangga kana larangan. Ya. Jadi Nabi punya nasab yang luar biasa. Regane larang itu Sayyid Abdullah, regane larang itu beliau Nabi Ismail. Ya, tapi beliau Nabi Muhammad punya nenek moyang dari Nabi Adam sampai seterusnya sampai Sayyid Abdullah, itu tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan zina. Kamu enggak saat mana kita kok kepengen anak kita ini mulia, anak kita ini dihormati secara dunia, secara akhirat, monggo kita menjauhkan diri dari hal seperti itu, proses selingkuh. Ya, ketika anak lagi senang langsung baik. Ya. Pemanikan nganti zina. Alhamdulillah yang zalim. Para hadirin, teman-teman, sedulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tadi beliau Sayyid Abdullah itu ditahan-tahan oleh mereka
orang-orang Quraisy karena gantengnya. Ya, yang semua orang lelaki maupun perempuan suka kepada beliau Sayyid Abdullah. Ditaksir oleh perawan-perawan Quraisy, perawan Mekah. Ya. Tapi nggak mau karena sudah dijodohkan dengan Sayyidah Aminah. Ya, tapi Nun Sewu giliran kemudian Sayyidah Aminah hamil, ini gantengnya Sayyid Abdullah luntur karena tiba mono pindah maring beji Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mas Razak gemen ganteng. Nang pasar Pak Geminen, apa saya ini? Oh, tunggu turun Masa sih? Terus Mbak, godaan Mbak. Terus Mbak. Ya. Tetapi yang patut kita catat pula bahwa kebersihan beliau Nabi dari sejak kecil tidak melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Ya, orang mana sini plak ya, orang tahu ya? Kanjeng Nabi. Ojo terus. Ojo mari sini plak Mbak. Mau kali gali nyempet kana apa susah. Menunggu pembuka remelan, ngerilek, Ya, ini. Biar sih orang atau saya ket sini pula. Berarti apa Tapi calon? gagal di sebelahnya kenapa? Apa? Sayyid Abdullah. Iya. Itu ditukar dengan 100 unta oleh Sayyid Abdul Muthalib. Pria mangan. Oh, anu. Ditukar dengan 10 unta, tetap yang keluar namanya Sayyid Abdullah. 11 tetap sampai kepada 90 sana. Sampai kepada 100 tembe sing metu onta nama daripada onta yang ke 100. Onta itu namanya. Ya, Kanjeng Nabi dari kecil itu bersih dari melakukan hal-hal yang ini. Lah, Kanjeng Nabi juga pengalaman luar negeri, maka saya kira kita patut apabila kita punya anak mana mering Yaman apa mana mering ini patut untuk pengalaman luar negeri. Ya, YouTube ya anak gitu. Ya, untuk Nun Sewu kalangan kita Tizir maring Wali Songo, maring Basim, ya. Kalangan mereka orang-orang besar, Mbah Maimun. Kemudian siapa lagi saya tidak mau ungkap siapa di Tegal. Tizir mana maring Adromat, maring Sewun, maring Son'a, maring dimani. Mama maring Mbak Prumpung tuh. Ya. Juru kunci ini. Lanjut mbak godaan. Ya. Jadi kalau ziarah kita itu ke sini Indonesia, ya sak ngisor Indonesia, ya kan? Ziarah mana sa pirang-pirang, ya sanden sandure Indonesia yang kemungkinan nanti bisa menjadi pemegang Indonesia. Jadi kita juga dalam hal Nun Sewu tawasul itu supaya muser namanya. Ya, saya kira itu. Monggo silakan pertanyaan. Ya, kalau saya tidak bisa jawab, Mas Firman Hadi kalau Mas Rosak yang jawab. Itu suaranya. Kita sendiri. Enggak, tapi aku memang pernah mendengar itu. Cuma belum jelas aja bahwa mata air Zam-Zam pernah ditutup selama dalam jangka waktu yang lama. Yeah. Nah, jangka waktu lama itu aku belum jelas dan penyebab ditutupnya itu apa? Barangkali juga enggak. Ya, sebenarnya perebutan kekuasaan sampai kepada beliau Sayyid Abdul Muthalib ini wafat kan terus langsung dirayah oleh Muawiyah. Ya. Abu Sufyan apa Muawiyah? Muawiyah. Ya. Lah, perebutan kekuasaan pada masa itu yang kemudian oleh penguasa pada saat itu si sumur ini terjadi perang ya pada saat itu. Sumur itu dileboni harta kekayaan daripada orang Quraisy. Emas apa sebagainya masukkan ke situ dan kemudian ditutup. Ya, dan berjalan ribuan tahun sebelum beliau Sayyid
Abdul Muthalib. Sehingga beliau Said Abdul Muthalib dari mimpi itu kemudian meyakini masih ada sumber Zam-Zam yang bisa digali, tetapi antara sewu berhala ini dengan berhala ini, karena di Ka'bah itu kan berhala Pak. Sekarang berhalanya ini. Ya. Ini berhala bagi kita sekarang ini. Awet tangi turun aja kan turun maning wis. Wis sing aktif komen gue, nyetor ke komen. Antara komen kan terus kangelan ngono. Komen wis. Si Ar Puas. Terus Mbah, godaan Mbah. Terus Mbah. Ya. Kaya ana. Umum selawat Quran durung ngerti Mbah ya. Iki sih dewasa. Ada lagi. Mbah durung ngerti. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina bi barakati sholawatina salimna min corona. Oke. Tapi ning WA lah. Ora, sumujud tidak buat publik WA sih, Mbak. Jalan sendiri. Penulis WA isi sana. Oh, sana. Terus nambah jenguk godaan, Mbak. Ya. Beliau Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli alaihi alaihi. wasallam. Tapi godane pirang-pirang. Lah, kayak nang kene ya, Mbak ya. Godaan, Mbak. Godaan apa? Pasar yang untuk itu bursa Ibnu Yusuf itu pasar lokasinya di pasar Ukas itu. Kalau pasarnya saya nggak tahu itu di rumah ya, di rumah masing-masing. Informasi ya termasuk tadi katanya ada bursa di mana semua Ibnu Yusuf Ninggor ya. Iya. Ninggor. Tetapi ketemunya dengan Sayyidah Aminah, kue ontane. Yang lepas dari ikatan, mohon maaf, wakilah onta itu berjalan sendiri sampai ke rumahnya Sayyidah Fatimah Aminah, dan di situ Halimatus Sa'diyah mencari dan sampai ketemu dengan Aminah. Ya, yang menunjukkan ontan. Ontannya negara sekarang. Lu kenalan orang, Mbak? Orang kenalan, takat. Terus nambah godaan, Mbak? Ya, godaannya kayaknya Nabi sangat berat, sangat besar. Ya, Ronggulan, ibinu selangka, bapaknya selangka. Ya. Kemudian, berapa tahun mana? Terus ibunya ya? 6 tahun. 6 tahun. Oh iya. Ya. Lalu terus mbae 8 tahun. Mbae usianya 80 tahun. Ya. Ini. Kemudian tetapi kan luar biasa saat mana diajak oleh pamannya Abu Thalib, di mana apabila nyong dia ada tengok musim berarti dia langkah paman ya misu melu. Nah, tapi dari kejauhan pendeta Buhairah melihat awan mengikuti rombongan itu. Ya, sampai kepada di depan kuil lah atau apa ya. Nah, maka dari jauh ini mesti ada orang yang luar biasa. Rombongan Mekah biasa datang ke situ, tapi ini belum pernah ada sekeramat demikian. Laka mendung dari ujung dari kejauhan mengikuti terus. Tapi kan mereka rombongan nggak tahu kalau diikuti oleh mendung. Ya. Ini mesti orang yang luar biasa. Ada orang yang luar biasa. Ya. Kemudian terus digawe panganan sing sapurete sing enak-enak. Mereka datang, kemudian suruh masuk. Kami lewat ke sini sudah puluhan kali, tapi jenengan nggak pernah mengajak kami makan. Iya, tapi ini saya kepengin untuk menghormati panjenengan semua. Mereka semuanya masuk, hanya
satu orang anak kecil yang tidak diajak masuk karena ditugasi untuk menjaga barang-barang. Ya, penyanyi itu masuk. Nah, ternyata itulah. Ya. Jadi seorang pendeta berarti bisa melihat kan apa ini auranya atau segalanya yang ada pada diri Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Tak kau ni bilang-bilang, oh iya benar. Nanti akhirnya kita dibuka. Ya, khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah mestinya ini Mas Kristianto digelari. Islam agamaku. Ini Yasin. Nang Iya, buri gerakan. Mbak, saya jen maning kelas. Islam Tempat agamaku. sholat. Aturan salat ya. Oh, iya. Itu monggo dibaca. Ini nyetak dopan yang dompet wis puluhan tahun kayak. Lah kok tengok isim Mbak sampai tak kayong ora jahan dinggone. Ya. Kartu nama tapi di belakangnya itu. Ya, khatamun nubuwah. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Ya, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Allahu wahdah la syarikalah. Ya, itu segitiga. Barang siapa? Barang siapa yang melihat itu setelah wudhu, ya, kemudian melakukan bepergian, insya Allah selamat. Amin. Ya. Jadi khatamun nubuwah mestinya kita semuanya punya, tapi hanya topet orang-orang tak dalam isinya. Puluhan tahun di situ, tapi orang-orang diberikan naudzubillah. Menangis kalau sih dia Mbak. Anak Nah, kudune memang di rumah, kudune ngelawang. Ya, ketika kita mau berangkat. Teman-temanku, dulur-dulurku yang dimuliakan Allah, terutama Mas Kristianto, yang sedang sangat berbahagia. Kayaknya Padang nem kan ya? Enggak ada Padang. Yang merasakan bisa Padang, saiki lho. Saiki. Ya, mudah-mudahan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Amin amin. Ya. Kelasnya saya jen kon selengkane. Terus Ya, karena kecamatan. apa kamu Mbak? Oh, di kacamata dokon. Kotor tembus pandang. Kemudian apa? Dengan kejujurannya sampai diberi jabatan Al-Amin. Tapi kan perkasa wong ngopeni wedhus. Ya ciliknya orang mondok ora apa. Sekolah ora apa, kerja. Yang terus-menerus perjuangannya juga dihalangi, dihantam, dipukul. Gelar Al-Amin setelah itu enggak? Setelah 35 tahun. enggak kasus ini peletakan Hajar Aswad. Ya. Yang 4 penjuru dipegang satu saja. Ya. Dari berpilah. Nah itu kemudian di Ya luar biasa ya kan Nabi ya. Orang terus muni ngakai dipakai dewek, jek. Enggak, tapi kabila-kabila dipanggil. Bijaksana. Kepala sukunya bunda apa? Iya, sehingga kan orang bilang ada perang. Ya tetapi ini yang saya maksud, yang terakhirnya bahwa ya Allah laka-laka sing dibandingkan karo kanjeng Nabi laka-laka. Saya panjenengan laka teknik dari sisi pengorbanannya. Apa sih? Putu-putunya dibantai coba. Karban. Jadi boleh dibilang diterungku oleh Yazid bin Muawiyah. Gubernur Yazid. Jadi terungku itu putunya kanjeng Nabi. Kalau saya ya pirang orang disantet. Kan yang ketenyam. Tapi kan orang menghabisi saya punya anak, punya keluarga. Kanjeng Nabi saputu-putune dipragatan kabeh kecuali siji. Ya, Ali Jalal Abidin yang lagi disoni karena gering, karena penyakitan. Liane pateni termasuk Sayyidina Usain gue nggak usah di bol-bolan. diarak sekota Tegal mana pada waktu. Karena untuk bilang yang tadi. Ya, kalau saya panjenengan apa sih perjuangannya? Secara materi tidak. Kalau tanya Nabi secara materi apa? Ya, Masjid Nabawi beli. Itu. Orang mau wakaf nggak boleh, tak beli. Tiap hari ketika memperoleh
uang pada pagi hari kecuali siangnya telah diberikan kepada fakir miskin melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Memperoleh pada siang hari kecuali orang yang dibengi wis dinaikna maring fakir miskin. Dan tidak disisakan. Pernah kanjeng Nabi orang wiridan. Ya kanjeng Nabi wiridannya seru. Pernah satu saat orang wiridan. Kasih bayo langsung mencolot bae. Para sahabat bertanya-tanya. Iya kayaknya karena dari ini ucul loh. Dari ucul apa mana kayak ucul apa bilben lah ya. Sarung ucul. Sarung ucul. Ya. Lah jebule apa? Karena miki kelalen. Duit sing disimpen kana durung dina-kena maring wong fakir miskin. Ya. Sehingga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mana mau sedu itu duit saperak buang doran minyak nggo ceplik kayak langka nanti jaruk maring tangga. Sudah seperti itu rumahnya kanjeng Nabi tidak boleh diwaris karena memang secara hukum para nabi para rasul harta bendane orang nabi waris. Ya, jadi wis lakan tike monggo maka untuk itulah kita berjihad. Berjihad itu apa? Nemen-nemeni, menekuni dalam hal kebaikan mana yang panjenengan punya. Ya, Mas Kristianto nemen-nemeni ning sekolahane di ben peserta didik jadi soleh-soleh. Mas Firman Hadi apa? Pegawai. Iya ning apa ning? Dinas. Apa ning pariwisata, apa ning dia ning tanaman apa ning apa? Angel lah. Ya. Angel tuturan. Angel tuturan. Teman tuturanmu. Ya. Terus apa mau kita di situ? Oh nyeklapa kabeh sih, Mbah. Nyeklapa. Sekali kabeh begini. Oh. RW iya. Di KPU iya. Itu iya. Lah kabeh. Tuhan itu terlalu sayang pada saya. Begitulah itulah yang kau Iya. rasakan. Begitu banyak bakat itu diturunkan di satu orang bernama Firman. Ya, saya terima saja. Ada lomba Mars Kota Tegal. Aku bikin berdua sama kawan, ternyata menang. Ada Puisi-puisi. antologi puisi dari Dewan Kesenian Jawa Tengah. Aku diajak bikin puisi, terus saya bikin, saya kirim, ternyata lolos masuk. Saya dilecut untuk bikin buku, saya nulis buku dan beberapa kawan appreciate ke saya. Yang harus ditutup apa? Durung rapahe bukune, Mbak. Menerima takdir. Nyebut aja di sana kok. Eh, Menjemput. Apa?